Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyillahi wa rasulillah, amma ba'du. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir ini amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usianya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarganya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Amin ya rabbal alamin. Sehat ibu-ibu? Enggak menjawab semuanya. Sehat ibu-ibu? Yang menjawab mudah-mudahan sebelum berakhir Ramadan Allah memberikan rezeki yang tak diduga-duga, THR sebesar 25 juta per kepala. Bapak-bapak semuanya sehat? Tema tausiah singkat pada malam hari ini, orang yang berpuasa tapi rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa malam ini kita sudah berada pada tanggal 25 Ramadan. Jika Ramadan sampai 29 hari, maka kita bersama dengan Ramadan selain tanggal 25 besok, berarti tinggal 4 hari lagi. Dan menurut perhitungan baik Muhammadiyah, NU, Al-Ittihadiyah, Al-Wasliyah, insya Allah kita hari raya sama. Kenapa? Karena ketinggian bulannya sudah imkanur ru'yah, mungkin bisa dilihat. Kalau kita mengenang puasa yang sudah kita laksanakan, tentu kita berharap bagaimana supaya puasa yang kita laksanakan itu mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang muttaqi, la'allakum tattaqun. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti dan memberikan peringatan kepada sahabat dan tentu kepada kita semua umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atashu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tapi tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya. Yang dimaksud tidak ada yang didapatkan adalah pahala. Tentu pahalanya hilang. Melainkan yang dia dapati dari puasa itu adalah al-ju'u wal 'atashu, lapar dan haus. Orang yang berpuasa itu, kalau kita lihat di dalam ilmu fikih, seperti dalam kitab At-Taqriratus Sadida fil Masailil Mufidah yang ditulis oleh Syekh Hasan Al-Kaf. Apa nama kitabnya tadi, Pak? Ini kalau udah kekenyangan begitu tuh, ya agak susah menangkapnya. Di dalam kitab itu disebutkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dua yang harus kita hindari supaya puasa kita tidak sia-sia. Yang pertama namanya mufattirat, yang kedua muhbitat. Yang pertama Bapak muktapat pula. Mufattirat, yang kedua apa?
muhbitat. Apa yang dimaksud dengan mufattirat? Setiap orang yang berpuasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dia harus meninggalkan mufattirat supaya puasanya sah dalam kajian ilmu fikih. Apa yang dimaksud dengan mufattirat? Yang membatalkan puasa: makan, minum, kemudian berhubungan dengan suami istri, kemudian memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh yang terbuka, muntah dengan sengaja, keluar dari Islam. Ini semuanya namanya mufattirat. Untuk selamat dari mufattirat ini, kaum muslim bisa diduga kuat 95% selamat. Kenapa? Karena namanya yang membatalkan puasa semua sudah tahu. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan larangan-larangan yang lain. Kalau ada orang yang menjauhkan dirinya dari mufattirat ini, maka nilai dari fikihnya puasanya sah. Karena fikih ini penilaiannya, apabila ibadah itu dilakukan oleh seseorang, syaratnya, rukunnya, yang membatalkan itu semua dijaga dengan baik, maka puasanya, sholatnya, ibadahnya sah. Tetapi yang kedua ini namanya muhbitat. Muhbitat ini tidak banyak yang selamat. Apa yang dimaksud dengan muhbitat dalam berpuasa? Hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Jadi puasanya sah, dia tidak makan, dia tidak minum, dan yang membatalkan puasa selainnya. Tetapi dia melakukan hal yang muhbitat. Apabila si laki, si perempuan, si bapak ibu yang berpuasa melakukan yang muhbitat itu, maka pahala puasanya bisa hilang. Apa contohnya? Apa saja yang tergolong dalam kategori muhbitat atau merusak pahala puasa sehingga puasa kita itu cacat? Yang pertama, al-kadzib, berbohong. Ibu pernah berbohong? Pernah ibu berbohong? Enggak pernah, insya Allah. Bapak-bapak pernah berbohong? Nah, bohong yang membatalkan puasa, bohong yang tak diperbolehkan. Ada bohong yang diperbolehkan, ada. Suami misalnya hari Ahad, istrinya dengan si suami mau berangkat ke pesta. Udah buru-buru, si istri sudah pakai baju, suami sudah pakai baju, make up sudah lengkap dari si ibu. Lalu kemudian naik ke mobil, si ibu bertanya, bagaimana penampilan saya Pak? Katanya sama suaminya. Si suami melihat warnanya nggak cocok dengan kulitnya, bajunya dengan roknya tidak cocok, dibuang pun ke kolam asam kumpang buaya sana, nggak mau buaya itu dalam hatinya. Tapi seorang suami yang sayang ke istri, boleh dia berbohong. Apa katanya? Luar biasa deh. Bapak manggil apa sama istri Pak? Sayang. Luar biasa bagusnya, indah, cantik betul. Itu padahal bohong, tapi untuk si istri boleh. Si suami juga demikian, istri untuk suami berbohong dalam hal untuk membahagiakan dan mengakurkan hubungan, itu tidak bermasalah dan tidak membatalkan puasa. Kemudian apa lagi? Ngadu domba, riba, memfitnah, dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang muhbitat. Apabila orang yang berpuasa melakukan bohong yang diharamkan, dia memfitnah, dia menghibah yang tak boleh diribah, bisa dengan lisan langsung, bisa dengan sosial media, maka pahala puasanya menjadi hilang. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita tidak sengaja melakukan itu sehingga ada maaf dan ada cara untuk kemudian menutupi kekurangannya.
Apa cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya puasa yang kita lakukan tidak sia-sia? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mewajibkan sedekah fitri. Sedekah itu ada dua macam. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang sunnah ada infak, ada hibah, ada hadiah. Nah, itu namanya sedekah yang sunnah. Tetapi sedekah yang wajib ini samalah dia dengan zakat. Jadi zakat yang diwajibkan kepada kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatnya yang pertama tuhratan lis-shaimi, untuk membersihkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama berpuasa. Kemudian yang kedua, sebagai rasa peduli kita kepada orang miskin, bagaimana supaya mereka juga ikut bahagia dengan orang-orang kaya pada hari raya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya sisa puasa yang tinggal beberapa hari ini, mari kita jaga dengan seserius mungkin. Kemudian zakat yang akan ditunaikan, keluarkan diri dari ikhtilaf ulama, bagaimana supaya memberikan zakat itu yang terbaik. Apa beras yang ibu makan, maka itulah yang dikasihkan. Jangan beras yang murah. Kalau misalkan ada di pengurus masjid yang menyampaikan, kalau dibuat dengan uang sekian, beras sekian, andai misalkan ibu mau membayarkan dengan uang, bayarkan dengan cara yang sempurna. Kenapa? Karena itu adalah cara bagaimana supaya puasa kita menjadi puasa yang makbul. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.